desperate to escape the well-worn path. Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini adalah film bergenre drama biografi tentang bertahan hidup yang berdasarkan kisah nyata seorang petualang bernama Yoshi Gisbert ke hutan Amazon pada tahun 1981. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yoshi Gisbert melakukan perjalanan ke Bolivia dengan menumpang sebuah truk. Tujuan dirinya ke sana untuk melakukan perjalanan ke jantung hutan hujan Amazon. Ketika menaiki sebuah perahu untuk pergi ke ibu kota Bolivia, dirinya bertemu dengan seorang bernama Marcus Stem. Ia adalah seorang guru dari Swiss yang sedang liburan. Di sana mereka membangun tenda bersama orang-orang yang juga berkunjung ke tempat itu. Ketika mereka sedang berjalan ke suatu tempat, Marcus bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Kevin Glenn. Ia adalah seorang fotografer yang sedang mencari foto-foto menarik di tempat itu. Keesokan harinya, pergilah mereka bertiga ke ibu kota Bolivia. Ketika sampai, Yoshi yang sedang berjalan sendirian dihampiri oleh seorang ahli geologi bernama Carl. Di sana, Carl menceritakan tentang keindahan sebuah hutan dan kisah mengenai suku-suku yang telah hilang di hutan tersebut. Hal itu pun membuat Yoshi terpesona dan mencoba untuk mengajak teman-temannya pergi menjelajahi hutan itu. Namun di sana, teman-teman Yoshi masih belum percaya apa yang telah dikatakan oleh dirinya. Dan untuk meyakinkan mereka, Yoshi menyuruh temannya untuk bertemu langsung dengan Carl. Pergilah mereka menemui Carl pada esok harinya. Dan di sana terlihat Carl sangat paham tentang hutan tersebut, yang dimana ia menunjukkan sebuah peta dan foto suku Indian yang membuat Kevin tertarik akan hal itu, dikarenakan dirinya akan mendapatkan foto-foto yang sangat menarik di hutan tersebut. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Marcus dan Kevin setuju untuk pergi menjelajahi hutan tersebut. Hal itu pun membuat Yoshi senang dan langsung memeluk temannya. Singkat cerita, pergilah mereka menuju hutan tersebut menggunakan sebuah pesawat. Setelah sampai, mereka pun mulai menelusuri hutan itu, hingga malam pun tiba. Di sana mereka membangun tenda untuk beristirahat. Carl pun bercerita mengenai hutan itu, yang dimana terdapat sebuah suku Asariamas yang pernah ia temui di hutan tersebut. Ketika sedang tidur, Marcus merasakan ada sesuatu yang bergerak di dekatnya, dan ternyata itu hanyalah seekor ngengat. Hal itu pun membuat Marcus tidak bisa tidur. Pada pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan kembali, hingga turun hujan pada malam harinya, yang membuat pakaian mereka menjadi basah, dikarenakan hujan tersebut. Setelah hujan reda, mereka pun mulai mengeringkan pakaian mereka dengan sebuah api. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali untuk menelusuri hutan. Pada saat itu, mereka sempat kehilangan Carl saat menjelajahi hutan. Namun, ketika sedang mencarinya, mereka bertemu dengan penduduk lokal, yaitu suku Asariamas, yang kebetulan lewat di sana. Pada saat itu, mereka mendapatkan petunjuk dan akhirnya bertemu dengan Carl kembali, yang sedang melihat penduduk Asariamas di tepi sungai. Carl pun mengajak mereka untuk tinggal bersama suku Asariamas, yang kebetulan Carl telah mengenal suku tersebut. Di sana mereka melakukan aktivitas seperti berenang di sungai, bermain bola dengan anak-anak suku tersebut, dan juga membantu penduduk yang terluka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali, dan di sana Yoshi menemukan emas ketika mencarinya pada sebuah sungai. Di tengah hutan mereka melihat seekor kera. Dan pada saat itu, Carl menembak kera tersebut untuk persediaan makan malam bagi mereka. Sesampainya di tepi sungai, kaki Marcus terluka ketika terjatuh di dalam hutan, sehingga membuat perjalanan mereka menjadi terganggu. Lalu membuat Yoshi dan juga Kevin mempermasalahkan hal itu. Di pagi hari, luka di kaki Marcus terlihat sudah bertambah parah. Oleh karena itu, mereka berencana akan melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan sebuah rakit yang mereka buat dari pepohonan.
Terjadi perbedaan pendapat antara Kevin dan juga Carl, sehingga mengakibatkan perkelahian di atas rakit ketika sedang melalui arus sungai, yang dimana Kevin berencana akan melanjutkan perjalanan mengikuti arus sungai itu, sedangkan Carl menyuruh mereka untuk menepi di tepi sungai. Namun di sana Yoshi mencoba untuk menengahi mereka dan berhenti di tepi sungai. Hal itu pun membuat Carl menjadi marah dan berencana akan pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk berpisah, yang dimana Kevin dan Yoshi akan pergi melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan rakit. Sedangkan Marcus ikut bersama Carl melalui jalanan darat, dikarenakan kakinya yang semakin memburuk. Ketika sedang beristirahat di atas rakit, Kevin melihat arus yang deras di depan mereka. Oleh karena itu, Kevin memutuskan untuk menepi di tepi sungai. Namun karena arus yang sangat deras, membuat rakit mereka tidak bisa dikendalikan, sehingga membuat mereka terhenti pada sebuah batu yang ada di tengah sungai. Di sana, Kevin memberanikan diri untuk berenang ke tepi sungai, dan ia pun berhasil sampai. Kemudian ketika Yoshi ingin mengambil barang di dalam barang-barang mereka, ia terbawa arus sungai itu hingga berpisah dengan Kevin yang berada di tepi sungai. Yoshi pun akhirnya terdampar pada tepian tebing dan ia mencoba memanjat tebing itu. Sesampainya di atas, Yoshi melihat tasnya pada arus sungai dan ia mencoba untuk turun dan mengambil tas itu. Di tas tersebut terdapat sebuah peta yang menjadi arah jalannya untuk keluar dari hutan. Yoshi pun mulai pergi mencari Kevin, dan di tengah hutan ia melihat buah lalu mencoba untuk memanjat pohon untuk mengambil buah itu. Namun ketika memanjat, dirinya melihat seekor ular di batang pohon tersebut, sehingga membuatnya panik dan terjatuh dari atas pohon. Kemudian Yoshi mencoba untuk memberanikan diri membunuh ular tersebut. Keesokan harinya, Yoshi beristirahat pada sebuah bebatuan dan melihat benjolan pada kepalanya. Terdapat sesuatu yang bergerak di dalamnya. Namun, Yoshi mencoba untuk mengabaikan hal tersebut. Di malam hari, Yoshi mengalami halusinasi, yang dimana ia melihat Marcus sedang memanggil namanya. Setelah itu, terlihat sesuatu yang bergerak dari balik hutan, dan ternyata itu adalah seekor macan yang ingin menyerangnya. Kemudian macan itu pergi ketika Yoshi menyemburkan api dengan bantuan semprotan serangga. Di pagi hari ketika Yoshi terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa benjolan di kepalanya makin membesar dan dirinya memberanikan diri untuk merobek benjolan yang ada di kepalanya. Dan ternyata terdapat sebuah cacing yang bersarang di kepalanya. Yoshi kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Di sana ia melihat sebuah batang pohon, bekas tebasan seseorang, dan di sana ia mencoba untuk mencari Kevin. Kemudian ia melihat dua telur berwarna hijau, yang mana itu adalah telur seekor burung. Yoshi yang kelaparan langsung memecah telur itu dan memakannya dengan lahap. Di malam hari terlihat kaki Yoshi telah luka dikarenakan perjalanan menelusuri hutan. Keesokan harinya Yoshi melihat sebuah jejak kaki ketika melanjutkan perjalanan. Kemudian ia mencoba untuk berteriak memanggil Kevin. Namun di sana ia melihat telur yang ia makan semalam terdapat di tempat itu. Dan ternyata dirinya menyadari bahwa ia kembali lagi ke tempat itu. Dan jejak kaki itu adalah jejak kakinya. Hal itu pun membuat Yoshi menjadi kesal dan membanting tas miliknya. 14 hari telah dilalui Yoshi di hutan tersebut dan dirinya memutuskan untuk kembali ke sungai. Di malam hari Yoshi harus berjuang untuk menuju sungai itu, dikarenakan hujan yang deras pada malam hari. Di sisi lain, Kevin yang terpisah dari Yoshi akhirnya terdampar pada tepian sungai dan ditemukan oleh dua orang yang sedang mencari sesuatu di hutan itu. Kemudian Kevin dibawa oleh dua orang itu ke suatu desa kecil yang berjarak 193 kilo dari lokasi Yoshi berada. Di sana Kevin meminta bantuan kepada kepolisian desa itu untuk mencari temannya Yoshi. Di sisi lain, Yoshi yang sedang meminum air pada tepian bukit melihat sebuah pesawat yang mana itu adalah pesawat yang digunakan Kevin bersama kepolisian desa untuk mencari keberadaan dirinya. Namun karena pesawat yang tidak bisa terbang terlalu rendah, membuat Yoshi sangat sulit ditemukan.
Hal itu pun membuat Yoshi menjadi sedih dan putus asa. 3 minggu kemudian, Kevin sempat protes kepada Kapten Armando dikarenakan pesawat yang digunakan oleh dirinya terlalu tinggi ketika mencari Yoshi, sehingga membuat pencarian sulit dilakukan. Karena melihat kesungguhan Kevin untuk mencari temannya Yoshi, Kapten Armando menyarankan seseorang yang bisa membantunya. Ia adalah Tuan Tico, pemilik perahu pada desa itu. Kevin meminta pertolongan dan memohon kepada Tuan Tico untuk membantunya mencari temannya Yoshi dengan menggunakan perahu. Namun hal itu pun ditolak oleh Tuan Tico. Ia beranggapan bahwa temannya telah tewas di hutan tersebut. Kemudian Kevin mencoba untuk membeli perahu milik Tuan Tico. Namun di sana Tuan Tico melihat kesungguhan Kevin untuk mencari temannya, dan Tuan Tico pun akhirnya mau membantu Kevin. Yoshi yang sedang berada di tengah hutan mendengar suara tangisan yang mana itu berasal dari seorang wanita penduduk asli hutan tersebut. Di sana Yoshi mencoba untuk berbicara dengan wanita itu. Namun wanita itu tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Yoshi. Pada malam hari, Yoshi memberikan selimut kepada wanita itu dan tidur bersamanya. Keesokan harinya, Yoshi melanjutkan perjalanan bersama wanita itu hingga sampai di malam hari. Ketika akan tidur, Yoshi menyadari bahwa wanita itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Ketika Yoshi sedang berjalan di siang hari, dirinya terjebak pada sebuah lumpur yang dimana membuat tubuhnya tidak bisa keluar dari lumpur tersebut. Beberapa jam kemudian, Yoshi melihat sebuah daun pohon dan mencoba untuk menggapainya agar dirinya bisa keluar dari lumpur itu. Kemudian Yoshi melihat gerombolan semut pada sebuah batang pohon. Lalu dirinya mencoba membuka baju dan menggoyang pohon tersebut, sehingga membuat semut-semut itu menggigit seluruh badannya. Hal itu pun membuat Yoshi berteriak sambil berlari ke arah tepian sungai. Dan pada saat itu dirinya mengalami halusinasi. Di sana Yoshi menyusun bambu dengan bentuk huruf Y untuk menandakan bahwa terdapat dirinya di sana. Kemudian ia melihat seekor kura-kura dan mencoba untuk membunuh kura-kura tersebut. Namun dirinya mengurung niatnya dan membiarkan kura-kura itu tetap hidup. Singkat cerita, Kevin dan Tuan Tico akhirnya sampai ke tempat di mana Yoshi berada pada malam itu. Namun di sana, Kevin tidak melihat keberadaan Yoshi di tempat itu lagi. Dan kemudian, Kevin akhirnya memutuskan untuk menyudahi pencarian Yoshi dan mengikhlaskan temannya itu, lalu kembali lagi ke desa. Namun ketika pergi, Yoshi mendengarkan suara mereka yang tidak jauh dari tempat itu, yang dimana dirinya sudah sangat lemah dan tidak bisa berteriak lagi. Di sana Yoshi yang tidak bisa berteriak, akhirnya hanya bisa pasrah melihat Kevin pergi dari kejauhan. Namun ketika akan meninggalkan tempat itu, Kevin melihatnya dan langsung menyuruh Tuan Tico untuk memutar perahu kembali. Di sana akhirnya Yoshi berhasil diselamatkan oleh Kevin. Setelah berjuang selama beberapa hari di hutan tersebut, rasa terima kasih pun tak henti-hentinya diucapkan oleh Yoshi kepada Kevin. Di akhir film, Yoshi pun akhirnya dibawa oleh Kevin ke desa itu. Dan di sana, Yoshi mendapatkan sambutan serta doa dari penduduk setempat dan film pun selesai. Singkat cerita, Kevin dan Yoshi akhirnya berhasil kembali ke lapas dan berharap akan menemukan Marcus dan juga Carl. Setelah melakukan pencarian selama berminggu-minggu, Marcus dan juga Carl tidak ditemukan lagi dan tidak pernah kembali. Lalu diketahui bahwa Carl dicari oleh pihak berwenang dan telah membawa turis ke hutan sebelumnya. Dan di sana tidak terdapat suku yang pernah ditemukan oleh Carl di hutan tersebut.